wajib dengan sampaikan. Ya saya ulang lagi, ini sudah saya cek hampir beberapa kitab, termasuk yang di kitab Qom. Itu logika yang dibangun itu gampang sekali. Kalau di kitab Qom itu penjelasannya ada unik. Wa ma'rufun fil lughat. Ma'ruf itu sudah dikenal secara lughat. Misalnya ada orang tua lumpuh terus kaya. Itu tetap secara lughat dikatakan wa yastatiu ayyabniyadar. Dia mampu membangun rumah. Padahal nyekel cetok ya ora iso, macul ya ora iso. Noto boto ya ora iso. Tapi karena punya kemampuan finansial, pasti orang melakoni ini mustati apa? Mustati. Seorang lagi ya, ada orang lumpuh tapi kaya. Cara Imam Syafi'i logikanya, orang ini berstatus mampu bangun rumah apa enggak? Mampu, karena dia istitoah biwiri, bisa bayar orang lain bangun rumah. Artinya gini, ketika Allah mewajibkan haji bagi mustati, ini jenisnya juga mustati. Paham ya? Nah itu makanya istitoah itu ada istitoah binafsihi, memang orang itu mampu haji sendiri, atau istitoah diwiri karena dia punya finansial yang cukup untuk menyewa. Jadi artinya gini ya, secara logika selain riwayat tadi, selain riwayat jadi imro'atun min khas'am, secara riwayat kan jelas ada pertanyaan tadi ya Rasulullah, saya punya bapak yang sudah sepuh, kalau naik pesawat itu kerepotan sekali, apa perlu saya hajikan? Kata Nabi ya. Terus apa itu cukup ya Rasulullah? Iya, sebagaimana beliau punya utang, terus kamu yang bayar itu juga. Masyhur sebagian riwayat ada kalimat fatin wa ahqqu bil qada, orang enggak haji itu mendapat utang sama Allah, maka utang sama Allah harus diselesaikan. Tapi yang menarik itu adalah penjelasan Imam Syafi'i tadi. Beliau menjelaskan dalam kitab andai kan ada orang lumpuh tapi kaya raya, yuqalu innahu yastati wa yabniyadar. Tetap secara lughat dikatakan dia mampu bikin rumah. Padahal dia lumpuh karena tadi dia bisa nyewa orang lain. Dibang gagah kok sampai itu kiri orang-orang bangun rumah. Tapi ya tanah radu. Misalnya pemburuh ya, murid matina ya ora cukup. Mendingan lumpuh tapi punya uang. Dan itu secara lughat pasti dikatakan mustahil. Nah itu yang mau kita bicarakan apa? Karena saya takut lupa. Jadi dulu itu saya fotokopi buahnya sekali. Kata saja di mana-mana. Tapi tadi logika paling enak yang dikatakan Imam Syafi'i dalam kitab tadi. Ada orang lumpuh, kemudian dia punya uang, tetap secara lughat orang ini berstatus apa? Mustati, dia mampu bikin rumah. Artinya dari awal mustati itu tidak harus binafsihi, tapi apa bioi bisa dulu, bisa karena melibatkan orang lain. Kalau wajah itu, anak usani itu warna sing aping pintu. Artinya model kedua dari status mustati ya, model kedua dari status apa? Mustati. Iku istito'atu taksini. Iku kemampuan ngasilno haji bioi kan liyane wong. Paman mengikuti sapane wong mati sapa wong. Wa fi bimati lan iku wajib mengatasi kandungan manfaat haji. Wajib wajib apa oleh janji ngajeno anu saneman mikir kaji saking diri iman. Itu masuk normal kan? Ada orang kaya meninggal, tentu warisannya boleh dibagi setelah kewajiban haji diselesaikan. Kama tuh kaya oleh jen sauri minyak saking nikah atau diulu utang-utang itu. Itu sing masalah apa? Masalah mayit, masalah niaga. Kalau dalam bahasa Jawa haji amanat. Terus kedua yang dalam kurung langsung mati. Wal ma'dub al ajiz adil haji binafsi. Wal ma'dub bulan wong sing lumpuh al ajiz kang apes adil haji sang haji binafsi kelawan awak dhewe wong. Iki bareng perang faktor kuat aku iki to liyane kibar. Misale stroke, tidak tua tapi stroke. Sing depan tak stres banget. Betul diarani mustahil stres, diarani ra mustahil. Kadang stres itu nak wong ayu roh duwe cek iki. Ah, zaman. Stres tenan kok ora iki. Ah. Ini wajah dalam metu iso wong ujrotan ing waktu ujrotan ing ngopahi wong ya uju kang ngajeno sapa man anu saking makhluk itu ujrotil misli ini wajah ujrotan lan mongko wajib haji man ela mau haji. Terus ini hal-hal yang menopok secara pulau mikatos
Makanya kalau dalam fikih-fikih detail ya, fikih-fikih detail kayak ya pokoknya fikih-fikih detail. Perasaan kula takor kalian pangeran. Balik-balik perasaan kula takor pangeran. Misalnya ada pertarungan politik. Kita risau kalau pemimpin kita fasik. Terus ada pemimpin soleh ikut kompetisi. Meskipun kita kiai itu rapolitikus, perasaan kula itu kurang wajib. Karena itu satu-satunya cara kita ikut berstatus mustahil. Kan misalnya Nabi ngendikan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu ya. Saya punya teman banyak polisi yang nangani kriminal, reskrim yang nangani kriminal. Itu akrab sekali sama saya. Mereka juga sering ke rumah saya, terus akrab sekali. Mungkin dia sebagai polisi, mungkin niatnya para ulama supaya terjual ada arah. Sebenarnya saya itu lebih nakalan dibanding dia. Maksudnya nakalan itu nakalannya wong soleh itu. Nakalannya wong soleh. Perasaan saya nahi mungkar itu wajib. Nahi mungkar wajib, sementara kita ini hidup di negara yang semuanya sudah diatur. Yang nangani kriminal itu polisi, yang nangani narkoba itu polisi, dia berwajib. Kamu nangani sendiri gak mungkin. Col tangan secara hubungan dengan Allah juga gak mungkin. Nah kita harus terima kasih ada BNN, makanya kita urun semampu kita. Supaya nanti kita koi pangeran, kita pernah terlibat penghentian pengedaran apa? Lalu uang itu orang rasanya jadi wali, jadi orang soleh, itu tertewas. Orang untuk uang liya kon nyelesaikan, dia memberi. Nah, ya begitu seterusnya. Makanya menurut saya masih ingat betul dididik bangun. Dulu itu ketika bangun belum sekaya itu, belum terkenal itu nyuruh saya kalau ada orang mau haji itu panjangan. Kalau bangun sudah nggak punya uang jadi paksa, kudu iso. Saya masih ingat disuruh ke wong bisa sing jam medit, maksudnya medit itu biaya gue kaji itu rumah tiga mengenai nak mati lagi tegak judul. Dulu kaji itu masih langsung, masih daftar ya langsung tahun itu. Saya itu dulu ya SK. Wong raniat kaji, paksa kaji, terus untuk didorong-dorong kaji. Saya dulu SK. SK itu bisa bawaan goblok, bisa bawaan cerdas. Cerdas saya itu karena orang kepengen kok dipaksa, berarti kan orang ini tidak anti bikolbin, tidak dari hatinya. Tapi lama-lama bangun cerita gini ke saya. Imaratul Masjidil Haram itu wajib. Perido nak Ka'bah sepi itu bangun nadanya meliti. Perido nak Ka'bah sepi. Ka'bah itu rasepi lagi. Tapi bangun bahasakan pakai bahasa orang sepuh. Nah, ini sudah saya terjemah pakai bahasa Indonesia. Ka'bah itu rasepi nak kue aku sukses. Gajahno ono gerakan seneng haji sampai seperti itu. Sama kita bisa membiaskan nahi mungkar itu sukses kalau kita ikut mendukung kebetulan beberapa aturan negara sama dengan aturan kita, yaitu sama-sama anti narkoba, anti perzinaan, anti pemerkosaan. Jadi orang-orang yang nangani ini kalau kita ikut bantu kan sama-sama negara ingin menghentikan itu atas nama negara. Kita juga ingin meloloskan diri dari kewajiban nahi apa. Terus enaknya terlibat itu rakulino nuntut wong liya. Wah sekali-kali wong kok rasane pinter omah tali, bener rasane enak. Pinter wong kang elek, aja delok kok aduk. Oh juga mondok suni basal yo. Ora rasane pinter no. Wis nganggo jas ora mesti pinter. Apa meneh sing ra jajasan. Ya kadang lebih pinter, sing ra jajasan lebih pinter. Maksud saya itu ada cerita unik dari Basal, mungkin sampai jarang dengar, tapi saya pernah dengar. Basal dulu itu diantara uniknya yang nggak lazim dari dunia gini. Suka baca majalah kriminal. Dulu itu banyak kiai yang seangkatan beliau itu iskal itu janggal. Tapi beliau diantara jawabnya gini. Ben kiai rabu mau dulu, jadi wajah Indonesia. Jadi motifnya beliau ben roh wajah Indonesia. Kadang kan orang hanya ngomong kesuksesan ya Indonesia damai gitu, tapi nanti semacam majalah kriminal. Wah, orang bojo tapi dulu wes ketemu mungkar nakir, boleh ditetap segitu. Kalau saya ngalah kelam ini lagi ketok segitu, mantan selingkuh, nggak usah itu ngerti-ngerti di semen ya, gara-gara macam-macam corona. Baca majalah gitu kan apa ya, kita mau luhur sebagai bangsa kan malu, karena ini PR.
Jadi mau jurnal Mahat Ali terus aku ngerti jauh-jauh sama kitab tapi seneng ya ini loh wajah muris. Gue disewa jadi pelatih hasilnya ini, enggak apa-apa. Tapi di atas ilmu itu ada mansatarul musliman, mansatarul itu yang kelas paling tinggi. Sehingga nggak perlu bakas kebetulan bujang-bujang untuk mansatarul musliman, mansatarul. Saya terangkan lagi. Jadi ilmu itu apapun dibanyak hadis sahih itu menemukan momentumnya itu kalau dijelaskan pakai al-aqus salim. Makanya saya itu suka sama kitab Qum. Jadi Imam Syafi'i itu semudah itu. Beliau pertama ya cerita Imro'atun min Khus'am tadi. Ada perempuan dari Khus'am menanyakan Rasulullah, ya Rasulullah inna faridatallahi alal ibad adrokat abi syekhon kabiron la yastati wa yasbuta ala rafilah. Keharusan haji yang diturunkan Allah itu bapak saya sudah lumpuh. Gak mungkin beliau haji karena repot. Itu tidak sampai gak mampu. Bahasanya itu repot. Kata Nabi, ditanya sama perempuan tadi, apa tujuan gua apa saya perlu mengajikan beliau? Jadi yang populer di Indonesia kan kalau sudah mati, apa? Ini kesalahan kita. Makanya saya ini bikin gerakan haji makdum. Jadi ngomong sih serah mungkin mampu haji. Itu menurut saya kalau keluarganya mampu harus secepatnya apa? Nah, pentingnya tadi, kalau dia masih sadar urun niat. Karena kalau kadung mati, menurut saya itu nggak keren. Nggak kerennya begini ya, dia nggak urun niat sama sekali. Misalnya Zaid itu lumpuh, dia orang kaya lumpuh. Kalau ditawari haji makdum tadi ya, pokoknya kita pakai bahasa asli fikih haji apa? Makdum tadi. Kan dia urun niat. Urun niat, yo tabunganku sing 30 juta nggo haji. Dia kan urun niat, urun keputusan, maka nisbatul haji dia kena. Ketika ketemu Allah, dia kena nisbatul haji. Beda kalau dia kadung mati, ya saya ulang lagi, dia kadung mati, terus warisnya itu soleh. Saking solehnya warisnya memang dianggarkan haji dulu, baru tirkah di bagi. Tapi ini kan kesalahan warisnya, dia tidak memberi kontribusi sama sekali, karena itu tidak keputusan dia. Jadi gampangannya itu, waris ngajak nodeknya itu mau ngenak awak ben warisane sah. Tapi kan gak kepikiran ya, bapaknya kadang ditulis pangeran status tidak ingin haji sampai mati kan statusnya itu tetap monod. Orang tadi statusnya kan orang tahu haji nganti mati itu udah statusnya. Terus ketika warisnya menghajikan hanya ditulis sama Allah. Warisnya soleh, orang kepingin kelolot dan warisan, maka bapak itu tetap statusnya secara profesional hanya gitu. Tapi kalau gerakan makdum ini sukses, nanti statusnya dia ikut niat. Ya dol dong. Sebagian mobil kudol, sebagian tegal kudol, ben aku, dunia aku, ono sing kanggo. Nah ini kembali ke Mbak Mun tadi, kearifannya Mbak Mun tadi. Kalau misalnya sudah haji, kadang orang yang punya egois. Apa artinya kecelok haji, aku ratau toa, ratau sa'i, ratau arafah. Mungkin orang secara ego kan nggak nyaman. Apa artinya saya kecelok haji tapi nggak toa, nggak sa'i, nggak wukuf dia. Nah ini penting Dawe bangun tadi. Islam tetap untung karena Mekah ramai. Iseng, misalnya Mekah ramai Vatikan itu iseng. Terus sing rono, sing haji mau TKI TKW terus. Menurut keren terus. Jadi orang itu harus berpikir seperti ini. Jadi konstruksi fikih kita. Dan pantas Mahat Ali begitu dari sini itu memang harus sampai seperti itu. Saya pernah dibantah sama seseorang. Saya ketika bikin gerakan kaji makdum, orang sepuh tadi yang bantah saya. Gus tapi kalau niku kepengen roh rasane toa, roh rasane sa'i, roh rasane buku. Itu kalau buatan mampu. Dia tak jawab tadi. Nah, kalau jenengan mencintai masjid, meskipun sampai tidak bisa Jumatan, seneng nggak kalau masjid itu ramai banyak Jumatan? Dia seneng ya sudah. Jangan yang penting ikut seneng karena Ka'bah itu ramai. Dan di antara ramai itu karena ada yang menghajikan jeneng. Nah, padahal yang seperti ini itu jutaan orang Indonesia jutaan. Tapi rata-rata wali warisnya nunggu mati. Kadang niatnya elek, luwih murah. Lho kalau gini nanti kerungu, ben mati itu luwih murah. Karena kaji amanat kan lebih. Tapi saya ini semua yang ngaji saya, semua yang mencintai saya mohon kalau bisa makdum itu diusahakan supaya ini ngejar niat apa? Ngejar niat dan komitmen. Kan dia ikut memutuskan. Ikut apa? Memutuskan.
Jadi dengan takbir itu supaya takbir. Kenapa saya butuh ini? Karena ini apa ya? Ini problem kita bersama. Kita Indonesia kan baru mengenal kaji amanat itu badal maut, apa? Padahal kitab-kitab yang mastur, takbir-takbir tertera secara jelas ya. Di Muhadzab ada, di Qalubi ada, di ada. Itu jelas ada hadis sahih tentang haji maktur. Nah, kenapa saya pastikan ini benar? Karena tadi ketika dijelaskan Imam Syafi'i di kitab logikanya masuk akal sekali tadi. Wa ma'rufun fil lughah, misalnya ada orang lumpuh bilang dia mampu secara finansial, secara lughah dikatakan yastati'u ayya biniyadar. Orang yang lumpuh tapi kaya, secara lughah pasti dikatakan mampu bikin rumah. Artinya apa ya sudah, padahal kata kunci wajib tidak wajib itu di mampu tidak mampu. Jadi kalau ada orang lumpuh, kaya, terus kamu kok bilang gini, wah ini tidak wajib kaji, tidak mampu kaji. Gue diguyu pangeran, diguyu malaikat, cak goblok. Loh karena balikannya gitu. Ada orang lumpuh di kursi roda, orang kaya raya, terus gimana? Kamu bilang gini, iki ra kelar tuku Innova, naik tidak kalimat itu? Naik kan? Karena uangnya terus hanya karena dia lumpuh, barani nggak mampu beli Innova. Kalimat itu salah enggak? Salah sekali. Sama ketika kamu ngomong ini tidak wajib haji karena tidak mampu, kalimat itu juga sangat salah. Karena surahnya masalah sama, dia agak kuat beli Innova, artinya dia datang ke dealer gak kuat, dia nyupiri sendiri gak, kan bisa orang lain. Nah di bab haji juga sama, kan bisa orang lain. Clear ya, jadi artinya hadis sahih itu termaknai secara benar oleh Imam Syafi'i. Kata beliau, wa ma'rufun fil lughah kada. Artinya kada itu tadi ada orang lumpuh, kemudian dia kaya, maka semua orang akan sepakat mensifati wa yastati wa ayya biniyadar. Dia mampu bikin rumah atau membangun. Jadi makanya saya memang punya tradisi kalau ada hadis sahih, biasanya saya pemaknanya itu ikut Imam Syafi'i karena saya memang sangat mencintai Imam Syafi'i. Di antara beliau ketika maknai tadi hadis Imro'atan al-Qasam itu, setelah beliau cerita riwayat, terus beliau melogika tadi, jika haji wajibnya karena istitoah, maka secara lugat orang yang lumpuh tapi mampu secara finansial akan dikatakan yastati wa yabniyadar, dia berstatus mampu bikin. Berarti yang mampu secara finansial tapi lumpuh secara fisik tetap wajib haji, karena orang sepakat seperti itu yang berstatus mampu. Nah nanti kalau ada ibu-ibu tadi seperti yang saya ceritakan tadi, biasanya orang kampung itu kan punya ibu. Kalau kasaran kok penak kue, walaki nak sing nak IP wong lete. Sita itu kaji dewi gitu. Kan kadang orang itu punya ibu. Kok enak kue sing kaji aku sing bayari kan gitu. Nah itu bisa dijelaskan. Anda tetap semuanya kita mencintai kalau Ka'bah itu ramai. Imaratul Masjidil Haram termasuk fardu kifayah. Saya masih ingat betul tahun 87 ke 90-an. Orang belum marah haji seperti ini. Itu kalau ada orang-orang kaya yang masih sahih lah, masih bakhil, masih tiga, itu disuruh datangi bambu, disuruh haji. Kalau belum mampu karena wong desa itu emanatul tegalin sawah itu, aku sing nalangi. Sampai tak cerita ini cerita ya. Mbah Zubair itu ketika wafat itu termasuk punya utang banyak. Iku ora utang koyo kowe buku rokok cukup beras. Utang ramu itu wong rata. Itu ndak kan. Dulu itu kata Mbah Mun, mergo Mbah Zubair itu saking kepingine wong desa itu sadar nopo haji. Jadi wong bermuni Pak Ber nak bilang Pak Ber aku rung di duit, tahu tan. Jadi beberapa orang ditasjek sama Mbah Zubair, diwanekno cara Jawa. Engko tak utang. Akhirnya Mbah Zubair sendiri kan ada orang kaya raya utang wong. Nah di antara yang bantu beliau itu Lala pernah Pak D sama saya, keluarga dekat sama. Misalnya ibu saya, jadi Pak D misalnya. Jadi akhirnya ya utang itu dibayar kan, yang nyaur kan. Tapi ini kan betapa kearifan, makanya kalau putra-putranya bangun miyasar sebegitu mudah beliau ngaji di Mekah, apa mudah ke Mekah. Itu barokahnya tirakatnya Mbah Zubair sampai seperti itu supaya orang mencintai masjid Haram. Lah nek kowe ora tak critani ngene, pancen bangun saiki suke ya gampang lho wis goblok. Semarai ramal. Mulane takok ahlinya.
Aku yakin ke ora tak terang utek mesti ngono. Ya bangun ki gede mesti wae gampang apa? Haji. Utek niku mare. Islam nek dulu kata Islam itu tidak sesensitif kayak sekarang. Apa tahu kafir terus nanti orang kudu kono. Mas saya ngaji ra khatam yo. Dulu zaman Nabi itu ngendikan Islam iman itu dimakna ya ini. Kadang makna dari kafir menjadi Islam, kadang menjadi Islam swasta jadi negeri, Pak. Jadi kalau Islam mungkin ini swasta amatir. Itu dinaikno kelas lewat ngaji mahali. Ya gaya-gayaan tok Bapak. Jadi dulu itu biasa, Mu'ad itu kalau ketemu temannya masyhur di hadis, ta'al nu'min bina sa'atan. Ayo Rene, tak ulang iman. Jadi ta'al nu'min bina sa'atan. Ayo Rene ngaji, kita ayo iman bareng-bareng. Nah, itu yang dimaksud Nabi, al-iman bid'un wasituna bid'ah. Terus ini ala la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anitor. Jadi dulu sahabat bilang, misalnya ro'an ya kan iman itu ada 60 berapa. Bid'un itu ya angka 3 sampai 9. Terus kata Nabi, a'laha la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah kalimat wa adnaha imatatul adza anit tariq, yang paling rendah dari bagian-bagian iman itu adalah bersih-bersih. Jadi dulu itu kalau ro'an ya sahabat dulu kalau ro'an mau bersih, ayo iman jom iman gitu. Jadi misalnya sampai rabi ro'an, ayo iman. Itu dulu gak sensitif karena orang masih alim. Kalau sekarang ngomong gitu, lah bangunin kafir tapi oh dasar atau ngaji. Makanya saya itu termasuk resah ya, bahasa-bahasa di hadis itu sekarang hilang. Saya termasuk orang yang masih mempopulerkan. Dulu itu biasa. Sahabat ketemu sahabat, ta'alu nu'min bina sa'atan. Ayo Rene, iman sebentar. Maksudnya dijak ngaji itu bagian dari apa? Iman. Jadi dulu iman itu gampang. Makanya ikramul jar Nabi istilahkan ya iman. Coba sampean mafhum. Hadis ini nak tahu krungu kebangetan. La yu'minu ahadukum misalnya hatta kada wa kada. Orang enggak iman sebelum mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Artinya famahabbatul yusamma iman. Dari situ aja kan sudah kelihatan bahwa iman itu udah harus kosok baline kafir, udah harus kan. Paham ya? Yang menurut generang itu jahalah Muhammad itu kan. Minta. Kalau agak gak dibahas aja semua mau tenang. Oh boy, mangkel maksudnya. Mulang mari mangkel. Mulang mesti kepen muridnya Pak. Ora apa-apa. Mulane jadi kiai agak hati gede, ra iso. Kudu hati gede, hati itu para pangeran. Nilangi mangkel. Aku harus kaku hati. Iki sepili umat Kanjeng Nabi. Paling. Jadi ngilingi ngilingi apa? Imam. Mergo kula ya ra siap misalnya ketemu Kanjeng Nabi terus kowe tau mulang umatku, mboten ora wani. Semangkelas tetep kula ulang. Tapi kira dimangkel. Mesti Nabi lho untuk maklumi. Maksudnya maklumi ya sebenarnya ngomongnya mangkel kok. Sing diulang gitu maksudnya kan. Dan itu sah, mangkel mulang sah. Jadi mulang ora kudu legowo mboten. Lho saiki samu Quran nek iso aku lho dul. Sampeyan tak terang. Dhisik sahabat bantah-bantahan Kanjeng Nabi ku ya fair. Ya jajal sampean kepengin mulang muridnya paham. Karena apa mangkel? Kowe didik bojo ora ben harmonis utawa ben ora judes cerewet. Ketika cerewet mangkel kan? Wong itu padha rabi kepen dicukupi. Ketika sing lanang iso nyukupi mangkel. Mesti mangkel. Iku nak sampean wong Quran iku maklumi pangeran maklumi. Gak oleh misalnya kok kula mulang, aku mulang ning Mbah Salu semeneng. Gak iso, mangkel ngomong mangkel lah. Di kula mangkel tenan. Nah itu ana ceritanya. Jadi sahabat itu Allah itu fair. Fair itu ya fair. Wahai sahabatnya Nabi, kamu wajib perang. Itu ya dia perang, maksud perang melawan kafir harbi, ora perang melawan kafir sing harbi. Ya Quran iki kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Jadi sahabat tak kok iya, perang ke seneng to, ya ora seneng, gak kok mangkel. Ya perintah pangeran. Tapi mangkel ya ora seneng. Nah kisi kan gak sok-sok suci itu di aku mulang masalah sampai ayo gaya Pak.
Mungkin nak kok, gue jenengan pulang pulau seneng tara, mantap. Jelas apa? Tapi tak lakoni, wong perintahnya. Apa? Wong kowe mati kanjeng. Kalau kowe mati Fir'aun tak ulang. Sehingga dulu itu sahabat justru itu ono ganjaran, makanya ana kita khuffatil jannah bil makari. Surga itu dikepung ke barang sing ora nyeneng. Dadi cara ulama dhisik kok takoki, "Mbah amin tahajud terus, bunyi-bunyi melek, enak, ora enak." Mangkel banak tangi itu. Ya mangkel jenenge tangi itu ora mangkel kon salat. Lah kok lakoni kepengin suwarga. Tetap statusnya bil makari, khuffatil jannah. Jadi kowe mulang kowe kok seneng niku mari swarga. Mergo ora seneng kok tetep mulang. Wong ora paham kok tetep mulang. Wah, iku hebat swarga, yakin. Khuffatil jannah. Napa? Bil makari lan barang-barang sing ora. Itu bedanya Quran. Quran itu fair. Jadi kalau rasa seneng ya ngomong rasa seneng. Cuma masyhur cerita perang Badar. Perang Badar itu perang paling nggak masuk akal di dunia dalam sepanjang sejarah. Yang perang kok pedang itu gentenan. Jadi sahabat 10 pedang isi. Nah kendaraan gentenan sih wajar pedang itu. Gentenan aku dibacok sih pedang. Jadi paling parah perang Badar. Barang perang itu gak masuk akal ya Rasulullah, perang ini tidak masuk akal, jangan teruskan. Ini tidak masuk akal. Nabi relax. La akhrujanna walau waqti. Kalau kamu udah ikut perang, saya akan berangkat sendiri. Karena perang paling gak masuk akal itu perang. Itu orang pamit mau ngambil pedangnya atau ngambil kudanya atau bikin bambu runcing. Itu Nabi tidak boleh. Saat itu juga harus perang. Makanya agak unik perang. Bareng Nabi mau berangkat sendiri, sahabat melok Nabi yang menyaksikan itu berangkat semua itu. Lo congke kok melok jadi perang masuk akal. Lo soal derek kita ada ridho dengan perang sendiri, kalau tetap derek. Lalu apa? Ibadah mati. Jadi ketapal kancane enggak penting sampai mati. Ning dine Badar. Karena enggak masuk akal. Jadi kalau ditanya temannya mau kemana, apa mati? Di mana? Di Badar kan? Karena yakin kalah, mau perang udah bawa pedang. Tapi tetap berangkat. Ditakoi, lah jare Jawa kan, lah kok berangkat? Ya kalau kan seneng jenengan. Tapi orang seneng perang. Lah kok ora seneng ya perang kok enggak masuk akal. Itu Quran. Sehingga redaksi dalam surat Anfal itu bagus sekali. Apa kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Redaksikan Quran lakarihun. Muhammad, kowe perang Badar aku ya ora wong mukmin perang ya ora seneng. Mergo ora masuk akal. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Ora trimo karihun, lakarihun, sangat gak seneng. Kena takok. Aku mulang negeri seneng karo ora aja. Jelas. Lah kok lakoni Gus? Ya mergo delok ketuaan, napa? Delok imam, napa? Justru ora seneng iku ganjar. Karena kadang ustaz mubalik di umat kan seneng, dianggap aspek rezeki. Ya oknum tapi akeh. Wah, itu rapat itu ganjaran. Gak mati akeh. Nah, redaksi ini jelas wa inna fariqam minal mu'minina agar mereka enggak suka. Yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Dadi kemudian Nabi ketakoki kancane ning dia mati. Ning dia ning Badar. Lah kok ngerti nape mati? Lah perang raga apa ya? Lah kok tetap berangkat derekno Kanjeng Nabi. Justru itu hebat sahabat. Ora cocok kowe loyal. Tapi kan enggak, loyal ke uang ngenteni cocok, ku nafsu gitu. Jadi itu justru itu nunjukno betapa sahabat itu afdhalul qurun. Generasi ora cocok we loyal. Ya ora cocok, perang gak masuk akal lu nuruti akal ora cocok, tapi tetap juga kowe ini sekolah Mahatali. Ya sekolah Mahatali tak ulang nih kalau terminal. Ora cocok, tapi tetap gak apa-apa tak jajal. Jadi ukuran loyal itu nganggo metode yang paling gak masuk. Kurang tahu tak jajal. Mulane loyal itu meragukan. Pemenang Mbak ngerti di guru Joko Tua di Barno. Nanti boleh dhewe. Koyo ono sing setor Pak, kok ora usah. Lah tapi nek ana wong elek lamar cah itu, terus sing elek
Dalillah yuminu hadirum akal itu kowe kudu ngergani senengku jare sing wedok kowe kudu ngergani seleraku jenenge wong ra pengen dibojo elek ya bar kalau terus kok jadi justru itu sahabat itu afdhalul Quran ngendikan wa inna fariqam minal mu'minina ora seneng tapi dilakoni. Mulane di antara ngamal sing ganjarane gede al wudu alal makari. Ala unab dihukum ngene-ngene terus kan di antarane apa saya perlu cerita ke kamu ma yaqwahu bi khotoya sesuatu yang bisa melebur kesalahan. Terus qaulu bala ya Rasulullah. Jawabnya Nabi apa? Al wudu alal makari kamu wudu dalam posisi yang kamu tidak ape turu wajib-wajib tetap wudu. Mergo kepengen turu dalam keadaan karena wae panas wudu kan kowe ra dikongkon wuduhe kepen gebyur. Tapi wong saiki itu ndak, Islam itu mau dikelola secara nafsu, itu keliru. Kalau pulang ulang ke Mahatali mulai tahun berapa di sini itu gak tahu kalau komplain itu. Karena pikiran saya sedikit itu mati kanjeng Nabi. Memang kalau ramah telur semua. Jauh nak takut pangeran, gak boleh ulang pak. Kita ngertos gitu. Oh kayak jenengan itu ulang kok repot. Nanti juga pak. Jadi itu konstitusi. Lalu kalau gue bojo, pangeran ramah bojo, gue jujur di si bojo kan dia rasa. Pangeran dia malu, dia rasa tengah musim. Tapi kita tetap konak. Lah apa bojo ya apa wae. Lah seneng, dia rasa tengah mau seneng. Itu hebatnya Quran. Fair. Menyebut wa asyiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa ta'lamu fi khairan katsira. Jadi pas gemel-meli bojo ke seneng. Ora seneng. Pangeran yo ngendikan, kowe ora seneng. Tapi dalam ketidaksenangan kamu mendapat kebaikan yang banyak. Kok keren? Wong lanang damu bojo meneng keren. Dianggap orang bisa ngelola emosi. Wah, ya. Wah, nanti lama-lama dapat gelar keren. Wah, itu orang yang bisa memanage emosi. Pelaku sejati wal kadhiminal wa emosi sudah. Tapi aku gak yakin bisa terus. Tapi ini mau cerita. Jadi wong ora oleh munafik, gak gedeng ngomong gedeng. Quran redaksian fa in karihtumuhunna. Ketika majukan kita wa huwa kurhun. Mana kalau kita tahu aku cukuman tahu, kejinan pulang pulau senang tahu dan saya borat tadi. Tapi bukan dulu itu lama ditanya gitu dia saja. Aku pulang dulu ras. Tapi tetap tahu, mereka perintah Allah dan Rasul supaya mulan itu nggak nurutin nafsu. Kalau sekarang nggak jawab gitu sensitif, orang senang mau dilakoni, orang tahu ngaji. Jadi konstruksi Islam seperti ini mulai hilang, makanya tak hidup-hidupkan. Jadi dulu itu konstruksi Islam utuh. Jadi orang sahabat itu nuruti teori orang seneng perang Badar, Karwan kalah kok dilakoni. Tapi tetap berangkat. Kenapa? Ya dari anak Rasulullah. Tapi ya tetap rasa seneng, pernah masuk akal. Barang masuk akal kan akal gak bisa nerima. Ya disebut kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Mereka agak suka yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum. Mereka yang berdebat, Kanjeng Nabi tidak debat. Kanjeng Nabi ini perang pengen menang apa perang pengen mati? Jadi Kanjeng Nabi tidak tahu itu. Ya Rasulullah ini perang pengen menang apa perang pengen mati? Nah kepengen menang aturannya orang ini iki ora imbang. Nah kepengen mati ki kode mawon nek perang pengen mati. Tapi cuma takut itu Kanjeng Nabi ya takut. Lah terus kowe piye? Dia tetap dari jenengan. Kita tetap loyal. Enggak masuk akal lah tetap loyal. Lalu kegeman dewan sahabat orang bakal iso wong liyane sahabat imane nang iki. Wes ape ilmu P3 kok kira orang masuk akal milih PKB. PKB ora malok akal wis peleh Nasdem. Tetep sing mlaku akalem dhewe. Ayo kena loyal aku tak tono candalem sing elek. Padahal pokoknya ya sinten mawon kudu. Gayane. Ayo Bapak nak loyal, ditokno cak merongot ora. Padahal gayane samina. Gaya. Jajal. Pak, kula narukan pondok jak, bayangane rohanu nyapu dalem bareng. Pak, kula narukan jak, ya wis kono kosoki wis. Wah. Setiap kalimat itu orang itu kan mesti menafsirkan sendiri. Dan main ya kula jenengan pilih no sinten mawon purun. Dia ini diversi.
Maksudnya yang seperti ini, tapi ora diomongno. Bareng sinten mawon dibuktekno untuk celek, bungok-bungok iki. Waktu kali wong wedok lagi seneng sing lanang, Mas, nak kepen apa mau padha kula dukung, Mas. Sing lanang aku ben wayo. Padahal muni apa saja, Pak. Ya padha, misale ana wong di omah, wis iki anggap imam dhewe terus mlebu kamarmu. Makanya dalam ilmu usul fikih itu pamamin amin illa wa yatafayyadu bil taksis. Setiap lafaz am pasti ada apa? Taksis. Karena tidak mungkin. Mulane tak pesen ya ojo geman wani sahabat. Mboten bakal ono orang yang imannya menandingi. Lu karuan ras melek berang. Ya santai. Nabi yo kadang yo kudu guyu, kadang yo musuh. Jadi dari Nabi tak kok bening di, tak kok kanca-kancane sira melek, mati. Ning dine badar. Daripada arep-arep menang barang mukhal ya semuanya sampai mati. Makanya Quran ngresdakseno ka'an nama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Mereka seakan-akan melihat kematian di depannya. Yang durun ningali. Tapi tetap dilakoni. Dari apa mati dilakoni mergo demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara iman kita itu masih logika. Ya mau, gayamu ada kiai. Tapi tetap dengan sekian cara. Sebenarnya kiai tugas di wae, tugasnya yang Thailand gaya aja gitu. Tugasnya Gunung Kidul semelakunya itu tolong dino lagi dok. Seneng kono ning desa terbelakang wong elek-elek asune akeh. Kira-kira gremeng to. Ini tugas sudah di Eropa, seneng. Seneng ya bertugas mulang Islam, berdoa wong ayu ning kono ya ora. Tetep wong menyimpan sekian catatan, gayane tok loyal gaya. Tapi aja sudon. Yang sahabat itu tidak itu semua, sahabat itu melebihi itu semua. Nabi merintahkan sesuatu sing cara zahir gak masuk akal pun mereka loyal. Makanya Allah nak uji sahabat itu sampai luar biasa, sampai ana gelar radhiyallahu anhum wa radu. Makanya ciri khas ahli sunnah adalah tidak membenci satu pun sahabat dari semua sahabat. Makanya setiap khas ahli sunnah itu wasahbihi ajma'in, ada tambahnya wasahbihi ajma'in. Kata itu kita kata pembeda dengan Syiah. Kalau Syiah kan sahabat sebagian yang mereka pilih, kayak Sayyidina Ali ini. Ciri khas kita adalah mengatakan ajma'in semua. Karena nggak akan ada orang iman kayak sahabat. Enggak warga masalah kan tidak. Tahu no sahabat paling ganteng, cinta no paling elek, cinta no ayu juga. Mbak Barang. Jadi semua sahabat dan sahabat. Apa saja. Sampai tak ceritanya awal dikatakan Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi hijrah itu angkatan pertama wes 500. Iku wis kere cek gawa anak bojo, kere gawa anak bojo hijrah. Iku sahabat sange apiane iku dhisik jenenge Cek Yastri. Abdurrahman bin Auf ke manggon omahe Sa'd bin Ubadah, dia manggon omahe sapa omahe sapa. Terus Nabi sisi kebingungan 500 orang harus ngenger di tempatnya orang. Terus sahabat Ansor sing bojone papat kon megat loro siji kok dikekno sing wae siji. Pokoke tapi Nabi tetap kepikiran karena harus memanage. Sesuai wong Ansor ngerti Nabi itu bingung, mereka memanage itu artinya jaga rasa yang punya. Akhirnya wong Ansor matur ya Rasulullah hadhihi madinatuka ya Rasulullah taf'alu fiha ma tasha. Wa ma akhadta minna ahabbu ilaina mimma amsakta. Semenjak itu diarani Madinatul Rasulullah. Jadi yang punya tanah ratusan hektar matur ke Nabi, ya Rasulullah ini tidak tanah kita tapi tanah engkau. Silakan kau bagi ke siapa terserah engkau. Bisa Nabi gak, pantasnya wong iki konurun piro, pantasnya wong iki konurun. Artinya apa? Pemiliknya masih orang Ansor, Nabi sebagai manajer yang ngatur. Tapi sahabat Ansor ada yang ngerti, Nabi kita itu kebingungan karena ya tadi tetap akhirnya kan ada rasa. Ini tak jalin sakmene kakian ya, ini kira-kira orangnya ikhlas. Ya, tapi akhirnya ngomong Ansor, itu matur ya Rasulullah hadhihi madinatuka taf'alu fiha ma tasha. Wa ma akhadta minna ahabbu ilaina mimma amsakta. Kudunya wae jenenge. Terserah jenengan kayak nasi. Dan yang engkau ambil itu lebih kita cintai ketimbang yang engkau tidak mau mengambil.
Terus akhirnya Nabi leluasa. Semenjak itu orang jalan Madinah, orang jalan Yasrib tapi Madinah itu Rasulullah karena kota itu dihakok Madinah. Kau iso bayang. Ayo misalnya dia, ya person apa mau kalau suka, maksudnya ya kita terus kudu. Barang dia ini menen, aku pengen alpatem. Kaya ayo kok ngono ki opo. Saya takut kalau mau final, takut baliakan. Serau sayang kayak ngono. Jadi ngomong aja nih kiai, nak nyun pitik kalau tuh. Nak lihat nih kalau pikir-pikir. Daripada sok ikhlas tapi jebule. Nah sahabat ora ono. Sampai nama Yasin itu hilang, makanya dulu bahasa Madinah itu sebetulnya kan maknanya kota. Tapi idza utliqatil Madinah fa maknaha Madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu memang nisbatnya Madinah adalah Rasulullah. Karena nama Yasrib itu hilang berdasar hadhihi Madinatuka ya Rasulullah. Akhirnya Nabi leluasa tapi Nabi karena orang yang enggak nuruti nafsu semuanya itu untuk orang muhajir. Setelah futuhat, saya ulang lagi setelah futuhat. Iku sahabat Ansor dan muhajirin padha nangis. Terus kira arah iso nglakoni, wis mokal. Rungokno wae berbeda isin ngono tok, wae ngaji iki ben wong isin. Isin mesti ora iso berjuang kados apa? Kok nek wis isin bener, kok nek ora isin fasna mak sida di dalam tastafi fasna. Jadi baru kayak ngaji wong duwe isin. Narata terang no, kowe sok pahlawan. Akhirnya wong Ansor itu ketika Nabi futuhat karena Bani Nadir Quraidah itu kalah. Terus wae Kanjeng Nabi. Sahabat Ansor diceluki ke Kanjeng Nabi. Tanah yang sekarang dipakai orang muhajirin itu tak ganti. Sahabat Ansor nangis, tidak bisa ya Rasulullah, sesuatu yang sudah kita tinggalkan hilang, kita ikhlaskan, tidak mungkin kita terima lagi. Itu maksud Nabi supaya tidak ngambil kebijakan itu, kebijakan genting supaya aku ya seneng kan, seneng harus tahu ikhlas, lagi balik alhamdulillah. Nah, orang muhajirin ya sama, orang muhajirin juga lucu, gak kalah keren. Ketika mereka hijrah secara dadakan, kan tanah hektarannya juga ditinggal. Makanya orang muhajirin diistilahkan Allah lil fuqara il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Orang-orang ini fakir karena terusir dari hartanya. Nah, fakir kan fakir asli, asli banget, macam memang asli fakir. Bapaknya fakir, baik fakir. Nah, fakirnya muhajirin karena ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Barang Fathu Mekah, orang-orang kafir yang dulu menguasai hartanya orang apa? Muhajirin. Barang Fathu Mekah itu dibalekno ya ora gelem. Yo ora le dul, aku isin donya iku pas tak tinggal tak kena pangeran kok balik. Yo ora usah. Kowe duwe isin. Ayo. Pas orang Arab, makanya enggak mungkin kita menandingi imannya Muhajirin dan enggak mungkin mokal. Tapi nak pahami, ini itu benar-benar khairul qurun qarni. Sebaik-baiknya generasi adalah generasinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya maksud saya yang terkait pelajaran fikih ini, saya ingin Anda paham teks kayak saya. Maksudnya memahami logikanya, orang sekedar khairul qurun qarni. Memang ada konstruksi pikirannya kayak tadi. Imam Syafi'i memahami haji makdum karena memang statusnya mustahil. Kowe nak nganti ngono pantes mata, iki wisuda lah. Nah ora ojo sing yakin. Tapi itu wisuda. Tapi aku ojo kon ngakoni. Wa iqrar alal batin. Aku ora direncana tuh yakin. Nak kon delok gelem. Nek kon nyekseni mo. Beda lho, delok nyekseni. Dadi kok undangane Gus tolong tonton. Iku aku teko. Tapi nak Gus saksikan bahwa kami gak teko. Oh, saksi iku kudu ikrar. Oh, tau ngene, Gus nyuwun sewu sakene teko. Iku teko. Iya. Sakake wae ibadah. Karena apa ya? Ilmu itu kualifikasinya itu berat. Dulu sama tak cerita, Imam Bukhari itu jadi ulama itu diuji 100 ahli hadis yang mutar-mutar sanad. Di sana tuh diwolak-walik. Terus Imam Bukhari disuruh sampai seperti itu. Aku masih ingat bangun kalau ngetes putra-putranya, kon bikin teks khutbah itu sebelum seminggu. Nanti Jumat berikutnya dulu bangun masih sering khutbah pakai bahasa Arab, kurang 3 hari. Terakhir itu kurang 1 jam.
Kalau 1 jam kok Gus Zofur atau Gus-Gus itu bisa, berarti sudah malaka. 1 jam sebelum khutbah kon bikin. Nah seminggu kan saya boleh kamu. Tolong dino ya rada supek. Dan 1 jam kok iso berarti. Tapi nak wani tak jatuh. Saya itu masih menangi periode dites seperti itu sama Bang. Mana pantas sih lo ya alim tenan, palami, panse. Apa orang ngetes Pak Haris? Gurumu ya tak tes guru terus orang. Jadi dia aku putu, lah gurumu yang muridku berarti kan putu kan. Jadi kena sanate langsung aku ngelamar, napa? Pak Haris ra kuman Fatihah. Oh, jadi sampean tetep nganggo sanad nazil apa? Haddatsani Pak Haris qol haddatsana Gus Ba. Ora oleh, meskipun ketemu aku langsung haddatsana Gus Ba. Lah iki buta kodi. Makhluk gaib iki buta kodi. Enak ya. Saya tidak akan melatih keangkuhan seperti itu tidak baik. Ya salah, saya tidak akan melatih apa? Keangkuhan seperti itu tidak baik. Itu mahal adab apa? Kecuali yang tamu-tamu itu sudah penting. Penting itu mahal tali itu mahal adab apa? Nah, orang takut. Lu jangan kan ngasih Gus Ba langsung kenapa buat Pak Haris? Anak min ahlil adab. Karena kita termasuk orang yang punya apa? Adab. Saya ulang lagi. Jadi apapun hebatnya teks hadis sahih itu tidak akan senyaman kalau kamu memahami bil akul salim, bil dauqis salim. Kayak Imam Syafi'i memahami mustaqim. Jadi terus koyo enak. Ana wong lumpuh. Ambek Nabi tetap diwajibno kaji lewat putrine. Tadi malah putri. Itu nunjukno betapa niyabah itu syaratnya agak ketat. Tadi yang mengganti anaknya kan putri. Itu cukup. Tapi hadis sahih itu menjadi sangat nyaman ketika kita bisa memahami bahwa tadi syarat wajibnya haji mustatik dan orang lumpuh yang punya harta kita mengatakan dia mustatik bangun rumah. Kalau dia mustatik bangun rumah berarti juga mustatik haji. Berarti ketetapan kewajiban haji. Jadi maksud saya kayak apa sakralnya hadis sahih kalau dikawal dengan al-aqus salim ad-dauqus kayak rabi. Nabi itu urusan biologis, tapi mari swarga. Kayak apa kalau itu kita salurkan diharam? Kan yo mari neraka. Kalau kamu memaknai itu, bukan luar biasa jenis Pak Rabi. Lah contoh ketuaan wis ra sunat. Tapi kan terus clear cara memahami. Tapi nek mau contoh anika sunnati faman ruhiban sunnati falesa min itu kan, tapi kalau kamu nikah gara-gara nikah saya ada zina, gara-gara nikah punya turunan penerus sujud, penerus rukuk, gara-gara saya nikah ada musyawarah, ada bisana, terus jadi kekuatan Islam Kalimantan wahidah. Itu kan luar biasa. Terus mau coba hadis paman rohiban sunati, lah anak nikah terima hubungan intim kawin terus turu bareng terus ngilirik warisan masing-masing. Itu orang nikah sudah dimaksud Nabi itu. Itu nikah yang dagang. Tentu yang dimaksud Nabi itu tanah kaku, tanah salu, taka salu, fa ini mudahin kumul umam kenang nikah, nang anakmu akeh karena saya bangga dengan umat banyak. Maksudnya bangga kalau umat ini menjadi umat yang umatan wasaton, umat yang sajidun, syakirun, hamidun kan luar. Kemudian sama cokol itu, wow keren. Tapi kemulu-mulu anak cita-cita. Mereka kena cita-cita ngono jare malaikat kowe sik sing iso, kok anak gampang. Gus mau pendia anak alim alama hafal Quran ahli tafsir jare malaikat. Wis. Biasane anak itu anut kacang anut lan. Ora usah dicita-cita ngono ora usah. Demen diguyu malaikat ya. Sing wajar ae. Lo pendia anak Gus nak salat iki madhep kula nak salam ngalor sik. Iku malaikat masih mau lah mendengar itu masih. Mungkin Quran ya hafal kalau ibu kira iso ya anak walim alama hafal Quran. Lah iya ibda binafsi. Nah, kabeh ibda kabeh kitab Allah dimulai dari siapa? Diri. Di malaikat jawabane wis engko liyane iku gampang. Dong ya. Wis pinter ngono. Wis iso sudah. Ya sudah. Tapi undangan khusus aku ngono. Gus tulung sakit. Ada konteks saya ini gak oleh.
Ya setuju, tukang gawe undangan kok dikonfirmasi. Sing khusus aku. Nah liyane mbok sak unimu. Pokoke khusus aku. Ya jadi jelas ya terus ini kalau suwon ini jangan sekedar ngaji. Pokoknya kalau sampai punya keluarga yang lumpuh itu tolong dirayu supaya ikut memutuskan haji. Ya meskipun akhirnya niabah tapi ikut memutuskan haji supaya dia yang berstatus haji. Ya tapi rasa bidang kok geger. Tapi kan setidaknya ketemu Allah itu dia ikut memutus. Tapi kalau dia kadung mati dan warisnya tetap menghajikan, sebenarnya warisnya menghajikan itu karena kewajiban. Kewajiban harta bisa diwaris tirka ini kalau menghajikan yang mana. Tapi orang ini insya Allah kan berstatus tidak pernah ingin haji. Jadi dihajikan tapi berstatus tidak pernah ingin haji. Tapi kalau dia ketika hidup ikut memutuskan, maka dia berstatus ingin haji dan hartanya sudah ditasarufkan. Maka seperti ini manfaat sekali. Bagaimana dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi dawuh, "Aro'aiti laukana ala abika dainun faqadati yan faudan." Jadi Nabi jelas. Seandainya kan bapak kamu punya utang, kemudian yang bayar kamu manfaat enggak? Perma tadi jawab manfaat. Dia seperti itu haji. Haji adalah utangnya bapak kamu dengan Allah ketika yang bayar kamu juga cukup. Tapi hebatnya ketika hidup kan ini. Yang penting itu kata kuncinya orang itu masih terlibat. Dong ya. Saya mohon karena ini amanat ilmu ini agak urut ngaji saya tapi Imam Saniat dari rumah. Ini sudah saya kopi Imam Saniat kan tak bagi. Karena ada yang nggak punya kolubi, yang punya kolubi ya cukup pakai yang di takbir apa? Kolubi yang nggak punya pakai ini di muhadzab ya. Kitab ini yang saya kopi ini kitab apa? Kita tahu di antara indukan madzhab Syafi'i adalah kitab apa? Wadzab yang disarai Imam Nawawi jadi kitab Majmu'. Jadi kitab apa? Majmu' itu fi syarhil muhadzab. Jadi ya kitab kesayangannya kesayangannya bahasa halus di antaranya kitab muhadzab. Jadi jelas clear ya. Jadi ini harus jadi gerakan. Kalau punya keluarga, tapi rasa bayangno secara nasional sing ngatur kuwi sapa? Mesti keluarga bayangno keluarga yang mampu tapi di antara dunia apa? Makdum itu ya bisa macam-macam lah. Sebetulnya dia sehat tapi waiting listnya itu sampai 20 tahun ke depan. Menurut saya seperti itu ya sudah tetap daftar haji negara, tapi sekaligus juga memadumkan diri. Jadi pada kapan-kapan mati terus enak. Jadi 12 aja kan nggak masalah, pengiran suge. Nah gue bantah berarti medit. Misalnya gini, saya pernah ngadepi satu kasus gitu. Orang itu masih sehat, tapi secara zahir maksudnya sehat, bisa aku, bisa ngopi, bisa misoi wong, bisa sehat. Misoi itu bukan karena terus barang apa enggak, artinya dia bisa mengekspresikan kebencian, berarti kan sehat. Karena wong setro kape misoi, ra iso. Artinya nggak bisa mengekspresikan. Tanya saya, orangnya kebetulan setengah soleh, tapi setengah medit. Tanya saya gini, Gus, saya ini punya uang 25 juta. Betul pertanyaannya gini, saya pakai daftar haji apa umroh? Karena saya nggak punya pilihan. Tak jawab ini, gue jenis wong soleh setenanan atau orangnya kebetulan, ya wong setengah soleh, setengah medit. Kan ketara lah orang ini. Nah memang ini penting kan. Aku tak tahu. Kalau kepinginnya haji, gak oleh duit selawi juta kok takdimus sunnah ala fardi. Pikirannya dia kalau umroh itu takdimus sunnah. Pikirannya dia. Ya rada setengah goblok ngomong Pak. Jadi umroh kan ya wajib juga, bukan bisa dibilang sunat. Makanya setengah soleh tak bilang. Kodene logikane rada kacau. Ayo jenenge dene ra wong alim nak logika ngono aku ya ora pantes. Kecelok ulama keliru. Lah maksudnya ya keliru ya wajar jalah ya kepleset tapi nak iki keliru asli mana. Ya keliru asli to. Nek ujug-ujug kok menstatuskan umroh sunat itu dalile apa coba? Kadang kan ada masyarakat, aku umroh apa kaji? Ya kudu kaji umroh mau. Sunat itu kalau umroh sunat itu dalile ada enggak? Mazhab kita mengatakan umroh itu sunat enggak ada kan? Tapi sing biasa ngomong ngono banyak enggak? Kan anak ulama ora pantes lho dul. Cuma kadang ibu goblok paksa. Akhirnya apa? Lah sampean soleh to. Di soleh. Enggak pati soleh. Satu kowe jadi guru.
Nak kowe soleh tenan kangen Kanjeng Nabi. Tak wajibno umroh. Piye-piye kangen ora ono hukum. Keuangan Nabi mati-matian wis gak mikir haji wajib to ora kok sing gampang umroh ya. Umroh. Saya 2009 itu punya uang 16 juta. Zaman itu haji baru 21 juta. Tapi uang Kanjeng Nabi tenan tak daftar umroh. Ning atiku ngene napa? Gampang ten umroh ketemu Nabi. Dungo dengan Kanjeng Nabi mustajab kok haji. Jadi tak kali. Berangkat aku umroh. Seneng raudhah. Haji Nabi umumnya tiyang nak donga teng mriki mustajab. Pokoke kula kepen kaji juga. Nah bonten niki ra disalah. Bareng 2011, ini betul, ini cerita betul. 2011 aku punya uang itu sekitar 30 juta. Istri saya itu tak daftarkan haji. 2011. Dia ke daftar haji. Istri saya tanya, lajinan besok. Hubungannya pangeran dengan aku biasanya orang repot-repot. Jadi besok kita daftar. Betul, saya nggak sampai sekian hari, saya bisa haji plus. Berarti sesuai perjanjian yang rontok. Dan kalau orang suka, tapi haji plus. Ya mereka perjanjian, dia tahu kangen Kanjeng Nabi tak turutin. Ya sudah terus. Sajane ini kira salah. Kita wong kangen itu ora ono hukume. Oh kangen enggak ada hukumnya. Wong kangen. Lalu tak takut, nak umpama ke soleh tenanan, kangen Nabi, tak wajib umroh saiki. Tapi nak kowe cek di perhitungan. Suwan Nabi ora juga kabeh Nabi kok talek ngono iku. Betul kemarin itu saya insya Allah malam Senin itu umroh. Ya gara-gara itu ada imam nawarin ke sini ada umroh hubungan imam gitu. Saya itu saat itu raja biasa ikut. Saya itu kenapa agak terlambat sebenarnya karena saya adab saja karena putra dibangun biar yang sepuh-sepuh dulu mulai kusuk bagus nanti. Ini yang terakhir hubungannya sedikit saya memang dari awal maal adab tidak ikut yang terakhir. Tapi tidak saya pikir ya saya ikut. Karena ciri utama orang senang itu tidak mikir. Jadi saya mikir. Umroh sih apa kaji sih? Ya itu soalnya wis pas-pasan berarti wis. Tapi cara dene awale Gus kula kangen Kanjeng Nabi, dhuwitku mung 20 juta piye. Oh tak wajib nomor. Wajib nomor tak wari durung aku. Lah dene ora ngono. Ya sudah diteruskan. Dan nanti misalnya terus dia oke daftar haji. Nah secara lahir umurnya itu tidak cukup. Misalnya kan sekarang tahun berapa? Misalnya daftar sekarang. 25 tahun berarti tahun berapa? 45. Terus doire dekne iku saiki wis umur 35. Kira-kira wis takut balawoh ta kira-kira. Ya sahabat. Karek merancang hitung dinani kok. Nah cara saya jadi orang itu, andaikan saya jadi orang itu. Mesti saya dua-duanya ya tetap daftar haji. Tapi nak ono wong mondok Mekah atau orang Madura atau orang Medan siapa saja, saya akan memaklumkan diri, apa? Memaklumkan. Maksudnya kan secara fisik ya sudah, memang saya bilang, kenapa saya jaga ini mungkin ada yang fatwanya beda dengan saya nggak apa-apa. Ini masalah istihadiyah. Andai kan itu saya yang alami, saya akan memaklumkan diri. Artinya dengan diri tetap daftar haji yang nunggu sesuai pemerintah karena kita juga loyal sama negara. Tapi tetap aku nanti duit tak mampu. Jalan santri kajinya apa piro kan? 10 juta aku kaji. Guling-gilingan nak kabeh kaapian iku saro ahwasa iku ila maghfiratin. Gue yo guling-gilingan wae. Lah kok ternyata peramati tenan nganti musim haji yo kajine. Dan aku mending, tak rugi gaji BPP, medit berarti apa? Problemnya fatwa ngaji bilang medit itu repot. Aku bolak-balik fatwa ketemu wong. Repot. Senang pangeran kok nganggo perhitungan itu. Ya dok ya. Jadi kalau suwon ngaji tadi selingan tapi penting ya. Itu nanti yang di Mahali pakai MJS 2. Tapi kalau yang nggak punya mahali cukup pakai fotokopi itu dari kita bapak. Wajar, nak kira terima cek aslinya nanti deh. Bodoh mau cari beli aku menang bodoh sih cukup. Pokoknya maknanya itu yang di Indonesia itu kurang keren. Hanya haji amanat badal maut.
Nah, sebetulnya di fikih kita itu ada yang qoblal mau. Jadi menapa makdum gitu. Napa kaji napa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.